Al-Bayyinah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan, yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana qari. Ya, itu nubuat ya, semua senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas dan membagikan kepada kita semua di mana ada oknum ustadz yang membacakan kitab Nabi Yesaya dari Yesaya 29 ayat 12, dan mereka mengklaim bahwa yang dimaksud di situ, yang dinubuatkan di situ adalah nabi kami, karena dikatakan di sana tidak bisa membaca. Mari kita simak videonya berikut ini. Ayat 2. Habis ya, udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke, apa ke, tempe. Yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bayyinah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan, yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Berikan satu pertanyaan awal, yakni apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Enggak usah pakai pasal. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebentar Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana qari. Ya, itu nubuat ya, semua senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi.
Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Subhanallah. Demikian Ustaz. Oke, teman-teman sekalian, dari dua ulama yang kita lihat itu Kainama ya, Agustinus Christopher, siapa ya? Agustinus Kainama begitu ya. Lalu ada Babe Haikal ya. Yang kemudian ini sama-sama ya lucu-lucuan aja sih ketika mereka membahas kekristenan ya. Baik Babe Haikal maupun juga pun ya si Nona Kainama begitu ya, si Ustadz Kainama. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Kainama bilang Muhammad itu buta huruf, tidak bisa baca tulis gitu ya, seperti kita lihat di awal tadi. Dan si Babe Haikal bilang Nabi Muhammad tidak bisa buta huruf. Tadi sudah dibaca. Ternyata Nabi Muhammad membaca lebaran-lebaran Al-Quran yang suci dari Allah, kata Babe Haikal. Ya, jadi Babe Haikal sudah jelas mengatakan demikian bahwa Nabi Muhammad bisa baca. Tapi Kainama bilang tidak bisa baca. Mana yang benar? Udah gitu teman-teman. Begitu pedenya mencuri kitab Nabi Yesaya 29 ayat yang ke-12. Sampai ustaznya astagfirullahaladzim, aku ingat ketika Rasulullah baca itu Iqra, malaikat Jibril ya. Teman-teman sekalian, inilah liciknya Ustadz Kainama untuk membodohi para ulama yang sudah mondok, yang sudah belajar Al-Quran bertahun-tahun, tapi masih bisa dikipulin. Ya, nggak ada kaitannya teman-teman sekalian, tak ada kaitannya. Coba baca Yesaya 29 ayat 13. Kalian akan malu. Ya, karena itu ternyata jika memang itu Nabi Muhammad, maka perintah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah perintah yang diperintahkan oleh manusia. Ibadah-ibadah umat Nabi Muhammad. Kalau ayat 12 yang untuk Nabi Muhammad, itu ya, mereka adalah pemberontak terhadap Tuhan. Mereka beribadah, tapi perintah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu ayat 13-nya. Berani tidak Anda kutip itu? Berani tidak Anda ambil itu untuk Nabi Anda? Jangan Anda curi ayat 12-nya, Anda buang 13 dan 11-nya. Oke, teman-teman sekalian, saya sudah pernah tanggapin hal ini, maka saya kali ini tidak akan jawab itu. Tetapi saya mau luruskan satu hal, bahwa dia katakan jarak Nabi Yesaya dengan Nabi Muhammad, kata Kainama, itu ada 671 Masehi gitu. Aduh Tuhanku, betapa bodohnya gitu ya. Dan betapa bodohnya lagi ya, lebih bodoh lagi orang yang percaya dengan Kainama. Teman-teman sekalian, jarak antara Nabi Yesaya kepada Tuhan Yesus saja itu ada 700 tahun lebih. Ya, 700 tahun lebih teman-teman sekalian. Itu baru sampai kepada Tuhan Yesus. Dan jarak Yesus kepada Nabi Muhammad itu kurang lebih 600 tahun. Ya. Jadi karena mulai 1 Masehi itu, mulai dari kelahiran Yesus teman-teman, itulah dahsyatnya Tuhan kita. Ya, kalender itu yang kita ikuti saat ini, kalender Gregorian ya, atau kalender Masehi ya gitu ya. Itu dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu mulai dari situ baru muncul Muhammad, nabinya Kainama dan ustadz-ustadz tadi yang dikibulin. Itu 600 lebih teman-teman sekalian. Bahkan Anda bilang di akhir abad ke-6 ya. Jadi kalau ditarik dari Nabi Muhammad sampai ke situ, anggaplah 600 tahun saja. Kemudian dari Yesus sampai ke Nabi Yesaya kita mundur 700 tahun lebih. Berarti ada 1300 tahun jarak dari Nabi Yesaya ke Muhammad. Jadi ini ngarang ya, ngarang, benar-benar ngarang si Kainama. Lalu sekali lagi teman-teman, bahwa jika memaksakan Yesaya 29 ayat 12 untuk Nabi Muhammad, konsekuensinya ada di ayat 13.
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan dan kita sudah menyimak bagaimana saudara-saudara kita, khususnya para polemik muslim ini yang mencari-cari nubuatan nabinya dalam Alkitab Kristen. Nah, teman-teman, seperti apa yang sudah dibahas oleh saudara kita dari channel TV Laskar Kristus terkait hal itu, maka kalau Ustadz Kainama mengklaim bahwa Yesaya 29 ayat 12 itu untuk nabinya, maka seperti yang disampaikan tadi, konsekuensinya adalah ada di ayat 13 dan ayat selanjutnya, di mana yang dimaksud mereka yang tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mengerti karena mereka mengerti hanya perintah manusia yang dihafalkan, maka harus mereka terima itu bahwa mereka menjalankan perintah manusia yang hanya sekedar dihafal saja. Nah, teman-teman, ini menjadi polemik juga, perdebatan di tengah-tengah mereka karena ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa nabi kami itu bisa membaca. Sedangkan yang lainnya ada yang mengatakan nabi kami itu tidak bisa membaca. Namun pertanyaannya, manakah yang benar? Dan kita tidak tahu sampai sekarang mana yang benar ya. Hanya klaim-klaim mereka saja itu tentang nubuatan nabinya dalam Alkitab, dan tidak hanya di Yesaya ini juga. Ada mereka cari-cari di Kidung Agung, di Yeremia, di Ulangan 18 ayat 18. Mereka mengklaim bahwa itu adalah nubuatan untuk nabi kami. Nah, teman-teman, mereka memaksakan nubuatan itu ya, supaya dikatakan bahwa nabi mereka adalah nabi yang benar-benar dinubuatkan oleh Allah pada zaman para nabi sebelumnya, sebagaimana Yesus telah dinubuatkan. Nah, padahal kalau kita kembali tentang pada perkataan Yesus yang mengatakan bahwa akulah yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat Musa dan juga kitab Mazmur dan juga kitab para nabi. Dialah yang dinubuatkan dalam itu. Semua nabi-nabi bernubuat tentang kedatangan Mesias, penderitaan Mesias, dan kebangkitan Mesias, dan visi misi Mesias datang ke dunia ini. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, kalau demikian nanti ada orang yang mengklaim bahwa itu nubuatan nabi kami, maka itu harus siap menerima konsekuensinya seperti yang dibacakan dalam Yesaya tadi, sekalipun sampai menangis merengek-rengek seorang ustadz yang membaca kitab Nabi Yesaya tadi seolah-olah benarlah apa yang menjadi klaim mereka tentang ayat itu. Nah, padahal justru Ustadz Kainama sedang membodohi jemaahnya, umatnya. Nah, ini yang perlu diantisipasi teman-teman ya. Waspada terhadap pengajaran Kainama ini yang suka mengklaim dan suka menafsirkan dan suka mencocok-melogikan ayat Alkitab dengan tafsiran-tafsiran yang ada dalam pikirannya sendiri. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Sekali lagi, kalau dia mengatakan itu nubuatan nabi kami dalam Yesaya itu yang tidak bisa membaca, maka siap menerima konsekuensinya bahwa nabi mereka itu sedang menjalankan perintah manusia. Bahkan mereka sampai saat ini mereka menjalankan perintah manusia yang sedang mereka hafalkan sesuai dengan klaim mereka yang ada di kitab Nabi Yesaya. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.